tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu jam pelajarannya. Pada hari ini saya akan menyampaikan hasil implementasi saya selama 1 bulan, kelanjutan dari pelatihan 7 jurus guru BK hebat kemarin waktu ini. Jadi kami disuruh menerapkan 2 jurus di sekolah. Sebelum kita mulai kegiatan, kita nyanyi dulu tinggi BK. Belum pernah kan? Tinggi BK. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Kita berdiri. Oke, diri mana? Nanti tinggalkan saya ya. Ya Bapak Ibu, jadi kemarin setelah saya pulang dari Jambi, saya mengambil jurus kenali potensi. Kenapa? Alasannya karena saya melihat banyak siswa kita yang belum mengenali potensi pada dirinya. Mau bertanya silakan. Oke, Bu Dina, berdiri dulu Bu Dina. Berdiri dulu Bu Dina. Oke. Coba Bu Dina, apa Bu Dina? Ya, saya mau bertanya nih, Pak. Kan kalau kita dalam mengidentifikasi apa menjadi potensi anak, Ya. tentu kita di dalam belajar ada namanya waktu, ya, berhubungan dengan waktu. Ketika kita membagi waktu, ya misalnya anak yang bagian ada yang audio teori, kemudian ada yang visual, dan dia bersatu kinestetik. Nah, tentu kita membagi kelompok, nah, tentunya makan waktu. Bagaimana kita mengatasi waktu tersebut untuk sesuai dengan, biasanya saya mengajar 2 JT, ya waktunya tepat memakan waktu 2 JT. Terima kasih Bu Dina ya, kan dulu. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bu Dina. Jadi sebelum kita tahun ajaran baru, itu kita harus mengelompokkan sebenarnya. Begitu tahun ajaran baru masuk, gunakan tes nih,
langsung bagi kelompok. Buatlah medianya, kan kita kan punya Canva tuh. Buat medianya. Oh, auditori gaya belajar ini. Oh, visual nih. Kita rancang video yang menarik dan kita suruh siswa menonton. Dia udah senang tuh. Kalau gaya belajar anak itu kinestetik, kita suruh seperti gaya belajar auditori, dia nggak lari tuh, keliling, jalan, itu kinestetik. Dia hobinya bergerak. Jadi kita mengelompokkan itu pas tahun ajaran baru kelompokkan gunakan ini. Nanti pas kita masuk kelas langsung udah paham. Ya, jadi potensi itu kan ada 3 yang akan kami bahas. Yang pertama tentang kecerdasan majemuk, yang kedua riasek kepribadian teori Gardner, dan yang ketiga tentang gaya belajar. Jadi untuk yang sekarang yang saya terapkan yaitu khusus ke gaya belajar. Kenapa? Nanti saya akan memberikan hasilnya kepada setiap wali kelas 7 binaan saya. Nanti namanya, oh si A ini gaya belajarnya visual, si B ini gaya belajarnya auditori, si C ini gaya belajarnya kinestetik. Dan Bapak Ibu boleh menyesuaikan bagaimana strategi media ajarnya. Nanti setiap gaya belajar itu beda media ajar. Ya, lanjut ke saya. Dalam mengenali gaya belajar, saya menggunakan tes gaya minat belajar di aplikasi Aku Pintar. Saya rasa besok atau habis ini bisa Bapak Ibu terapkan. Bapak Ibu download dan terapkan di siswanya masing-masing. Karena apa? Sebenarnya banyak aplikasinya. Yang gratis yang ini dan mudah dilaksanakan, simple, sederhana, dan mendapatkan hasil. Ini hasilnya. Hasilnya di kelas 7B dan 7B. Kita ada wali kelas ini. Itu kalau di kelas 7D itu banyak siswa tuh 14 siswa auditori gaya belajar. Auditori itu gaya belajar dengan cara mendengar. Kalau auditori itu lebih senang belajarnya tanya jawab, diskusi, mendengar metode ceramah, ya. Terus yang kelas 7B itu visual, 100% visual, 20 orang. Visual itu melalui media, apa yang berhubungan, apa yang tidaknya. Ya, apa yang media, diagram. Nah, jadi strateginya bisa buat diagram, bisa buat medianya seperti video yang menarik, seronok nonton. Ini percobaannya kelas 7B sama 7B. Setelah itu nanti hasilnya akan saya berikan ke wali kelas, dan wali kelas bisa mengelompokkan siswa. Oh, saya belajar, oh si A, si Banu, si Budi nih kelompokkan auditori. Sini si Ani sama si Danu nih kinestetik. Nah, kalau si Budi tugasnya buat diskusi, hasilnya presentasi. Kalau yang kinestetik tugasnya apa? Praktik langsung. Contoh, ada anak dia lebih senang langsung mempraktikkan, misalnya buat kue bolu, dia senang dia langsung bikin. Ada juga anak tuh yang senang dia lihat video dulu baru dikerjakan ya. Ada juga yang dibaca dulu baru bikin kue bolu. Jadi itulah ya. Jadi setiap anak itu unik, dia punya potensinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa, oh kamu harus nih, bisa. Contohnya seperti kita tidak mungkin bisa menyuruh ikan untuk memanjat pohon, karena dia tidak bisa, memang nggak bisa. Potensinya bisa bukan itu. Tapi kalau ikan disuruh berenang, ya memang ahlinya, dia paham. Ya, itu tujuan saya. Menyampaikan implementasi ini, saya bukan maksud mengajar, tapi untuk berbagi apa ilmu yang saya dapat di Jambi kemarin. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu wali kelas bolehlah mendownload aplikasi itu, nanti bisa hubungi saya. Dia tuh ada 2 tuh, satu untuk siswa, satu untuk guru. Nah, penting ini saya rasa. Mungkin sampai sini ada yang
Mungkin itulah implementasi saya selama bulan. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.